Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita di segmen Create Up. Wiki, kamu pasti demen banget kalau pesen makan malam-malam misalnya itu lewat layanan kurir antar. Ya, pasti kalau malam-malam saya ordernya lewat salah satu platform order makanan lah ya. Tapi kalau saya lagi ada di sebuah tempat makan gitu, lagi dine in, kalau lihat ada yang ngantri, kadang saya suka malas untuk ngantri gitu. Karena kan ada waiting list segala macam. Nah sekarang itu ada satu aplikasi yang bisa mengakomodir itu semuanya gitu. Jadi nggak usah ganti-ganti aplikasi. Oke, nah untuk itu pemirsa hari ini kita akan membahas tema mengenai mengenal platform penyedia berbagai metode pemesanan kuliner. Sudah tersambung via video conference bersama dengan Mas Erik Edward Damanik, founder dan juga CEO dari Mau Pesan. Halo Mas Erik. Selamat pagi. Halo, Apa kabar Mas? baik. Baik, terima kasih sudah bergabung Mas Erik. Mas Erik, sebenarnya apa sebetulnya kalau belakangan bicara mengenai perkembangan dari food tech sendiri? Untuk food tech sendiri belakangan sangat menarik ya, karena dulu kan saat pandemi banyak masyarakat yang masih takut untuk dine in kan, untuk makan di tempat. Dan sekarang udah mulai berani berdasarkan data dari BPS, 79,2% masyarakat tuh udah berani untuk dine in. Dan banyak juga bisnis-bisnis F&B yang belakangan ini banyak muncul dengan produk yang unik dan marketing yang unik juga. Lalu kita juga lihat banyak banget restoran sekarang yang viral sampai kalau mau pesan makan itu harus ngantri, bahkan sampai harus waitlist juga. Dan ini peluang besar banget untuk mau pesan berkembang di market. Oke, lantas seperti apa growth dari food tech sendiri ini bisa memberikan dampak pada Mau Pesan? Untuk growth-nya sendiri berdasarkan data dari BPS juga tadi kan hampir 80% orang udah berani ini dine in. Ini memberikan dampak positif terhadap growth Mau Pesan khususnya untuk fitur dine in-nya. Oke. Mau Pesan sendiri namanya sangat sangat sederhana gitu ya, sangat mencerminkan mau pesan apa nih, kita bisa menjadi solusi loh untuk kuliner Anda kalau mau pesan nggak mau ngantri, lokasinya jauh. Nah ini model bisnisnya seperti apa sih Mas Erik untuk Mau Pesan sendiri? Untuk model bisnisnya kita di bidang industri F&B, kita nyediain platform berbasis aplikasi dengan beragam metode pemesanan yang memudahkan customer dalam melakukan pemesanan. Dengan aplikasi, khususnya fitur dine-in, customer bisa pesan makan tanpa antri ataupun harus waitlist dulu, kayak gitu Mas. Oke, itu berarti akan bekerja sama dengan berbagai macam merchant kuliner begitu ya? Iya. Oke, nah sejauh ini sudah ada berapa mitra ataupun merchant kuliner yang sudah bekerja sama dengan Mau Pesan untuk mengantisipasi misalnya saya lagi datang ke sebuah tempat makan gitu tapi ternyata belum kerja sama Mau Pesan, artinya saya tetap harus ngantri dan lain-lain. Itu sejauh ini perkembangan mitranya seperti apa? Untuk sampai sekarang ini untuk kerjasama dengan resto kita baru ada 14 merchant dan skalanya juga belum terlalu gede, masih UMKM, ada di Banyuwangi, Sidoarjo, Malang, Sleman, Bintaro, dan Tangerang. Artinya ini memang baru mulai berambah begitu ya? Iya. Oke, berdirinya dari kapan Mas Erik? Juli 2022. 2022, wow masih sangat baby Sangat baru gitu ya. Tapi perkembangannya sejauh ini sudah seperti apa? Dan sudah melayani wilayah-wilayah di mana saja? Yang tadi ada wilayah Banyuwangi, Sidoarjo, Malang, Sleman, Bintaro, Tangerang. Untuk apps-nya sekarang yang download udah ada 5.500, untuk monthly user aktifnya ada 1.200. Oke, tapi saya penasaran nih Wiki, apa yang membedakan dengan salah satu fitur yang juga ada di aplikasi ojek online terkemuka gitu. Apa yang membedakan nih? Mungkin kalau yang pertama keunggulan kita ada fitur dine in-nya. Jadi kita rata-rata kan kalau yang udah besar platformnya tuh rata-rata cuma 2 doang kan. Yang take away sama delivery doang. Kalau kita ada dine in, ada pre-order juga untuk reservasi. Kalau yang dine in seperti apa mekanismenya? Untuk dine in, jadi setiap resto itu punya aplikasi khusus sebagai admin panel untuk terima orderan. Sedangkan untuk customer saat ini kita baru ada di Play Store. Untuk sistem kerjanya end user bisa login atau daftar, terus melakukan pemesanan dan langsung bayar di apps-nya langsung. Oke. Jadi kita bisa dine in, makan di tempat, tapi melakukan pemesanan di tempat juga atau bisa lebih dulu begitu? Bisa lebih dulu, bisa langsung di tempat.
Oke, jadi bisa reservasi, kemudian kita juga bisa memesan pada saat kita sudah ada di lokasi restoran gitu ya, karena mungkin malas ngantri dan lain sebagainya. Oke, ini menarik, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mas Erik dan Prisca tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di segmen Create Up dan kita masih berbincang bersama dengan sebuah aplikasi yang namanya tuh Mau Pesan. Ini adalah aplikasi pesan makanan secara dine-in, pick up, reservasi, dan pesan antar. Cocok nih jadi solusi buat saya dan Wiki yang mau pesan makanan jadi lebih mudah. Betul sekali. Kalau tadi kan kita membahas mengenai value-value ataupun mungkin manfaat-manfaat yang dirasakan oleh user sendiri. Nah, ini value ataupun keuntungan yang akan dirasakan oleh merchant ataupun mitra dari Mau Pesan itu apa? Apa bedanya dengan kerjasama yang mereka sudah lakukan dengan platform order makanan yang sudah ada gitu? Apa value lainnya yang bisa didapatkan dari Mau Pesan, Mas Erik? Yang pertama untuk merchant dulu kali ya. Kalau yang merchant yang pertama dia bisa ada fitur dine-in, bukan kayak aplikasi yang lainnya yang masih baru take away sama delivery. Terus yang kedua kita jalin kerjasamanya bukan berlangganan, tapi kita kayak per transaksi berhasil baru dia kena charge. Untuk end user-nya atau customer-nya, keuntungannya dia bisa pesan makan tanpa ngantri. Terus ada juga kan yang waitlist sekarang, buat pesan makan aja harus waitlist berjam-jam. Jadi kalau pakai Mau Pesan dia bisa pesan dari aplikasi langsung. Oke. Ada semacam biaya yang harus dibayar ataupun mungkin dibagi lah ya dengan platform penyedia pemesanan makanan gitu. Nah, ini juga kurang lebih dengan Mau Pesan seperti itu? Iya, sama. Oke, nah persentasenya lebih rendah kah atau sama atau lebih tinggi? Untuk yang dine-in itu lebih rendah dari yang ada di market. Baik, itu value yang bisa dirasakan oleh merchant sendiri ya. Jadi lebih murah gitu ataupun lebih rendah biaya sharingnya. Pesan antarnya sendiri ini kan kalau yang di sebelah mungkin menggunakan kurir ojeknya gitu. Kalau dari Mau Pesan itu punya pegawai atau seperti apa? Untuk sekarang kita baru ada fitur dine-in sama takeaway-nya. Untuk yang fitur delivery masih dalam develop. Untuk delivery kita kerjasama sama beberapa partner kayak Lalamove atau Borjo mungkin. Kayak gitu. Kita nggak punya driver sendiri. Wow. Oke, jadi ada rekanan lain ya. Anda ini kan masih muda, tapi sudah menjadi founder dan juga sekaligus CEO dari aplikasi ini begitu. Kita ingin tahu untuk persiapan akhirnya bisa launch pada pertengahan tahun 2022 yang lalu itu butuh waktu berapa lama dan kendala utamanya apa sih sebenarnya bagi yang mungkin pengen Anda menjadi inspirasi juga untuk membuat sebuah aplikasi? Untuk awal tuh mulai itu Februari udah bikin ide itu, terus validasi segala macam. Cuman untuk bikin apps-nya sendiri tuh cepat sih, cuma 2 minggu udah langsung publish. Oke. Teknologinya seperti apa sampai bisa secepat itu? Biasa sih Android kan, karena emang saya basisnya juga programmer jadi cepat bikinnya. Jadi terbiasa untuk membuat aplikasi begitu ya. Oke, sejauh ini sudah mendapatkan pendanaan? Untuk pendanaan belum ada. Belum ada, oke. Target terkait dengan pendanaan seperti apa? Untuk target pendanaan kita mau lagi cari pendanaan untuk stage-nya seed funding. Oke, seed funding. Ya, sudah ada apa langkah-langkah untuk mendekati venture capital? Sudah pernah ketemu segala macam, sudah pernah ngobrol. Cuman emang belum match aja. Oke, target profitnya akan seperti apa? Berapa tahun? Target profit kan sampai saat ini sih sebenarnya belum ada revenue. Tapi untuk targetnya ke depannya itu besar banget sih marketnya, karena kalau market restoran itu sekitar 440 triliun untuk total addressable market. Profit ini dalam kurun waktu berapa tahun? 3 tahun kita mungkin baru profitable. Berarti 2025 ya? Iya. Oke, sukses selalu untuk Anda begitu ya dan juga bisnis yang Anda jalankan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk yang lain. Mau pesan? Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Erik, sampai jumpa. Sukses selalu. Selamat Iya, pagi. sama-sama. Oke, baik. Dan itu cukup inspiratif, tapi kita kemudian akan melihat update dari pergerakan IHSG di hari ini dari awal pembukaan sesi 1
Hingga saat ini pemirsa IHSG bergerak melemah 0,01%, Jakarta Select Index melemah 0,07%, LQ45 menguat 0,02%. Kemudian pemirsa dari saham yang menjadi gainers ada banking, ada BBCA begitu ya. Kemudian ada laju 5,61%, kenaikan laju di 226, BP 0,61% di 164, PNLF 5,73% di 406. Sementara itu top losers pemirsa sejauh ini adalah GoTo, kemudian BHAT, dan BRIS. Dan yang keempat adalah ada ANTM dengan level pergerakan ada di televisi Anda. Oke, GoTo melemahnya cukup dalam ya, dengan pelemahan 3,2%, berikut juga BRIS 1,17%, dan Antam juga tadi kita lihat. Dari pergerakan sektoral, transportasi dan logistik memimpin dengan kenaikan 0,6%, infrastruktur naik 0,46%, teknologi turun 1,12%, dan kesehatan turun 0,53%. Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. See you in the morning.